Kayak ada yang nantangin gua, Bang, coba ke Gunung Bunder lewat dari Baranang Siang atau Tugu Kujang. Oke, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel YouTube Lucky Subianto. Menjawab tantangan dari subscriber saya. Saya start dari Tugu Kujang Bogor. Rute yang saya lalui adalah rute Batu Tulis, Ciamas, Curug Nangka, Gunung Luhur, Gunung Malang, dan kita akan ketemu titik akhir yaitu pintu masuk Gunung Bunder atau pintu masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Lucky Subianto. Tempat saya berada adalah di depan interchange Batu Tulis yang sekarang sudah bisa dilalui, tapi hanya untuk kendaraan roda 2. Tepat di depan saya adalah Gunung Salak dengan pemandangan alam yang sangat indah di sini ya. Kalian bisa ngelihat sungai. Kalau ada keretanya lebih cakep karena kita dilewati oleh rel kereta melewati stasiun Batu Tulis. Dan di bawah adalah jalur Batu Tulis yang kemarin sempat longsor. Sekarang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Di sini juga ramai, banyak
pengunjung yang sedang menikmati suasana alam, pemandangan gagahnya Gunung Salak yang lagi terlihat hari ini. Sangat indah banget. Oke, jadi ada salah satu subscriber gua di YouTube ingin tahu jalan rute menuju ke Pamijahan dari Tugu Kujang, Kota Bogor. Kali ini saya akan coba untuk ngerut jalan menuju ke Pamijahan dari Tugu Kujang yang tadi pertama saya start melewati Batu Tulis. Jadi ikuti terus saya sampai ke lokasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yaitu di Pamijahan. Let's go, kita gas. Oke, dari Tugu Batu Tulis kalian ambil arah ke arah Ciomas. Ini belok ke kiri. Dari sini ikutin aja terus masuk ke Jalan Raya Pahlawan. Atau kalau kalian pernah ke sini, ini ke arah The Jungle Water Park. Nah, di sini juga ada spesialis jualan nangka di depan Taman Makam Pahlawan Dredet Bogor. Ini jualannya pasti dari setiap hari tuh banyak nangka yang udah mateng. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Ya ada aja lah. Ketemu titik macet ini atau di SMA 4 Bogor, Jalan Dredet. Itu kalau ke kiri itu ke The Jungle Water Park nih. Kalau kalian belok ke kiri, tapi kita lurus ke arah Ciomas Empang. Nah, ketemu bacaan Ciapus Ciomas, kalian belok ke kiri atau tepatnya di depan Polsek Bogor Selatan. Di sini kalian siap-siap belok ke kiri. Ini menuju ke arah Ciapus Ciomas, jalur alternatif kalau kalian mau cepet. Di sini juga ada pelang, jadi lu ikutin aja alur rute jalannya. Ini kita ambil ke kiri ya teman-teman, tetap ke arah Ciomas. Kalau ke sana kita balik lagi. Jalur ini adalah menghindari kalian melewati jalur Semplak atau melewati terminal Bubulak atau jalan raya Bogor Jasinga atau Bogor Luiliang. Ini lebih simpel sih menurut gua, karena lu bisa ke beberapa tempat kalau lewat sini. Yang pertama lu bisa ke Taman Sari sama Curug Nangka, dan lu juga bisa langsung tembus ke Lembah Batu, dan juga langsung tembus di pintu depan Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau Gunung Bunder. Jadi ikuti terus perjalanan gua ya. Berapa jam kira-kira? Sekarang jam 11 siang lewat 3 menit. Ketemu buah matoa sekilonya 70.000. Berapa biji ya? Banyak gak? Banyak. Kita penasaran ketemu buah matoa tuh. Jelah cakep banget. Tuh, buahnya cakep banget. Mateng ini. Cobain dulu ya. Ketemu ketemu pertigaan kayak gini, lu ambil lurus ya. Kalau ke kanan itu lu balik lagi ke arah Parung. Kita lurus aja nih. Masih ke arah Ciomas Pagelaran. Setelah melakukan perjalanan, kalian bakalan ketemu yang namanya persimpangan seperti ini. Kalau kalian ke kanan itu ke arah Laladon,
kita ambil ke arah kiri, itu ke arah Curug Nangka, Ciapus, Taman Sari. Dari sini udah kelihatan bahwa tampak Gunung Salak yang sangat indah. Wow, keren banget. Hari ini cuacanya lagi cerah. Dari sini kalian lurus aja menuju ke arah Kompas Ciapus. Jangan belok ke kanan. Pastikan map kalian titiknya menuju ke Curug Nangka dulu. Kalau kalian mau melewati Curug Nangka menuju ke Gunung Bunder. Oke, kalau kalian sudah melewati Kecamatan Saluyu, kalian ambil lurus aja. Ini tepatnya di Taman Sari. Kita ikuti jalan menuju ke persimpangan yang menuju ke Curug Nangka. Kondisi jalannya seperti ini. Memang agak sepi, tapi kalian menghemat waktu karena tidak melewati jalur Yasmin, jalur Luiliang, Bubulak, karena banyak simpangan yang bikin macet. Di sini tuh karena punggungannya dari Ciapus sampai ke Gunung Bunder itu satu punggungan Gunung Salak, jadi lebih enak dari sini kalau menurut saya. Kalau menurut kalian ya terserah. Ini rute saya dari Batu Tulis. Wah, jalannya udah diaspal. Simpang ini adalah simpang Taman Sari. Kalau kalian ke sana itu ke arah Curug Nangka. Tapi kalau kalian ke arah sana itu ke arah Gunung Bunder atau Curug Luhur. Nah, dari bawah sana itu dari arah Kota Bogor. Jadi kita akan menuju ke arah Gunung Bunder atau Curug Luhur. Kita ke arah sana. Tadi saya dari arah bawah, dari arah Kota Bogor. Dan kita akan belok ke kanan menuju ke arah Gunung Bunder. Di sini juga ada yang namanya Curug Luhur. Nih patokannya. Luhur. Ini Ungkal, Dramaga, Petir, Babakan. Kita belok ke kiri ke arah Curug Luhur. Gunung Salak mantap banget. Kita jangan ambil ke Babakan ya teman-teman, atau ke arah Dramaga. Jadi kita nanti balik lagi karena punggungan Taman Sari, Curug Nangka, Gunung Bunder itu jadi satu. Jadi kita udah di atas, nggak perlu lewatin Terminal Bubulak, Dramaga, Ciampea yang pusat macet. Kemudian kalau jalan raya Bogor Ciampea itu banyak truk sampah juga. Kita menghindarin itu aja sih. Dan di sini itu jalannya relatif agak sepi, cuman kecil. Kalau buat kendaraan mobil ya mungkin belok-belok kayak kita ke puncak, jalur alternatif aja. Jibon Geo Edupak Ciapus. Oh, udah. Ini tuh bekas Curug Luhur kalau nggak salah. Ini gangnya ini. Oke, ini penampakan Gunung Salaknya udah tertutup awan gelap di atas. Di sebelah kanan saya itu ada outbound baru yang bekas dulu Curug Luhur. Ini di bawah Curug Luhurnya.
Udah mulai rame di sini. Oke, jadi ini baru yang namanya Curug Luhur gangnya nih. Ini masih ada apa enggak ya? Tapi kok sepi-sepi aja ya Curug Luhur. Wah, era bening banget. Kita coba tanya pengelola deh, masih ada curugnya atau enggak. Oke, kita coba masuk ya ke Curug Luhur. Aduh. Kayak kita mampir doang ya di Curug Luhur ini karena infonya penjaga sepi banget ya teman-teman. Dan kita nggak ngelanjutkan ke bawah. Saya ingat saya dulu bagus banget di sini. Ke bawah sana jalan ada kolom-kolom. Tapi menurut pengelola kalau hari weekday kayak gini sepi, pengunjung weekend juga sepi, dan tarifnya nggak kira-kira ya teman-teman. Untuk menikmati curug masih sekitaran 45.000. Wow, dengan fasilitas yang udah kurang memadai menurut saya. Serem sih malah jatuhnya. Lokasinya di sana tuh sudah terbengkalai. Kita lanjut ke gerbang utama Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kalau kalian melewati Gunung Malang, Gunung Bunder, kalian bisa ketemu sungai yang sangat jernih, aliran sungai, batu-batu, keren sih tempatnya. Langsung ke Gunung Salak, terasering-nya juga udah mulai hijau di sekitaran sini. Itu kalau kalian di atas itu, ini di bawahnya, atasnya itu namanya Gunung Batu, tempat camping area. Nah, nanti kita ke sana nih, ke arah Gunung Batu, kemudian ke arah Gunung Bunder. Ini tempatnya cakep banget. Oke, kita belok ke kiri ya, ke arah Gunung Batu atau Lembah Batu. Keren banget ini.
mahal view-nya. Wow, rumah di satu-satunya mungkin ya, tapi pemandangan view-nya nggak kalah menariknya teman-teman. The best. Dan ini ada di sekitaran, kalau kalian alternatif ke Gunung Bunder lewat Gunung Malang. Wow, sini juga dibangun lagi rumah mewah. Oke, kita akan menuju gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini tanjakan Koi namanya, dengan kemiringan hampir luar biasa. Ini kemiringannya berapa ini? Lihat, langsung nanjak terus. Wow, the best banget. Jalur ini adalah jalur alternatif. Kalian motong dari Gunung Bunder kalau kalian menuju ke Lembah Batu camping ground. Kalian bisa lewat sini. Tembusnya di mana? Tembusnya di sekitaran Pohon Pinus atau gerbang utama Gunung Bunder atau Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi kalian ikuti aja jalanan ini sampai ketemu jalan raya kembali. Tanjakannya nggak habis-habis. Tanjak terus. Video ini saya rekam full biar kalian tahu kondisi jalannya seperti apa. Sini agak sedikit rusak, jalanan terkikis oleh air karena ini jalanannya nurun. Wow. Di sini ada simpang, kalian bisa ke kiri. Dan di sini jalannya udah mulai rusak tapi nggak terlalu jauh, karena nggak lama kita udah sampai di simpangan Gunung Bunder. Ya, terlihat sudah pohon pinusnya. Dan ini terakhir sedikit menurun. Dan kita belok ke kiri. Oke, akhirnya kita tiba di gerbang utama Gunung Bunder sekitar jam 12:22. Tadi sempat kita berhenti dulu di Gunung Malang dan Curug Luhur. Akhirnya kita tiba di Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
bersama si Vario 150 Old saya. Oke, jam 12:27. Akhirnya saya tiba di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Gunung Bunder atau Gunung Sari. Setelah mendapatkan info bahwa 1 November ada penurunan tarif di sekitaran Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang saya baca di artikel Google ini. Apakah benar tarifnya sudah turun atau Oke, kita coba masuk dan tanya tarif dulu, berapa tarif masuknya. Saya coba boleh ngerekam nggak ya? Oke, ada tulisan stop pungli. Oke, kita udah nyampe di gerbang utama Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Untuk per November ini ada penurunan tarif. Saya mau tanya, Pak, permisi Pak. Ya. Mau tanya Pak, kalau sekarang tarifnya berapa Pak? Per orangnya 20.000. Per orang 20.000 udah turun ya? Turun. Per hari tanggal 1 atau hari ini? November ya? Tanggal 3. Tanggal 3 November. Bulan ini aja. Bulan ini aja ya, pokoknya per November udah mulai tarifnya turun lumayan, sekitar Tadinya 30, sekarang 20, jadi 10.000 turun. 10.000 turunnya, betul ya? Di yang dikatakan infonya di Google ya. Pak, makasih Pak. Saya coba masuk. Iya, silakan. Saya coba promoin lagi pintu gerbangnya, tarifnya murah dan fasilitas di dalam Jadi, apa aja. makasih banyak, ya. Ya. Oke, saya masukin ke channel nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Makasih Pak. Ya, Oke, Pak, mau satu ya saya. Tiketnya 1 motor sama 1 orang. Oke, udah lumayan penurunannya ya. Udah turun, alhamdulillah. Semoga ramai lagi. Amin. 25. Masalahnya kan kalau ke puncak macet. Iya, kesel ya. Fasilitasnya. Banyak pilihan tuh objeknya di dalam. Oke, ya nih. Ada. Kalau di sini kan banyak pilihannya tuh, teman-teman. Hitung di sini ada. Sini pemandian air tuh banyak. Oh, paling banyak kita ada. Seger. Cursor. Curcol. Ya. Oke, saya mau coba ke Curug Pangeran biasa. Boleh, di dalam ya. Cucur airnya. Curcol airnya. Lagi biru apa enggak nih? Hah? Biru. Nggak anger kalau sekarang. Anger. Kemarau gini biru. Pertalite lah ya. Iya. Oke Pak, makasih. Saya boleh izin rekam ya? Ya, makasih Pak. Oke teman-teman, jadi tarifnya udah turun sekitaran 10.000-an. Lumayan sih. Untuk tiket masuk 20.000 dengan motor 5.000 masih relatif oke. Kawasan ini, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Gunung Bunder. Bagi kalian yang mau kesini menikmati suasana sejuk, pepohonan rindang, kemudian juga di sini banyak curug-curugnya juga. Tapi ya begitu, kita harus bayar lagi di setiap lokasi curug. Tapi lumayan lebih jauh turunnya sih daripada bulan kemarin, yaitu sekitar masih 45 ribuan. Dengan harga segitu wow sih sebetulnya.
Oke, ternyata jalannya masih rusak. Wah, ini pohonnya gede banget. Banyak warung di tengah-tengah hutan pinus, tapi banyak juga yang tutup hari ini. Padahal tarifnya sudah murah dan sudah turun harga. Mungkin pengunjung belum pada tahu ya kebijakan baru dari Balai Taman Nasional, bahwa tiket masuk di beberapa taman nasional itu sudah turun harganya. Terutama yang saya kunjungi hari ini, yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Gunung Bunder 1. Padahal bagus warungnya, tapi pada tutup. Di sini ada warung teh lilis. Oke, kita sudah sampai di pintu masuk Kawah Ratu via Pasir Renggit. Dia tuh rame terus karena ada beberapa spot foto. Ada base camp Mangkabayan di sini tuh. Hari ini rame juga. Tapi kita coba mendekati atau tanya-tanya deh sekitaran sini. Teh, mau tanya? Ke kawah kan ada tarif per 1 November tuh. Tarif baru apa masih sama aja atau? Ini masih yang 20.000 per orang. Masih 20.000 per orang ya? Iya. Kalau depan mah udah turun ya. Tadi sekitar 20 ribuan. Oh, turun. Turun ya. Per hari ini dia bilang. Oh iya. Per tanggal 5. Ya. Oh, berarti untuk 35. ya. Berarti kalau Pasir Renggit mah masih simaksi per 20 orang 20.000. Kawah Ratu ya, Kawah Ratu. Oh ya, Kawah Ratu. Karena kan ada simaksi sendiri Kawah Ratu. Pintunya. Itu jadi lain yang itu. Lain ya. Maksudnya pintu simaksi Kawah Ratu. Ya, masih sekitaran 20.000 per orang. Makasih ya, Teh. Ya. Karena olahraga The Canyoneering lagi viral kayaknya. Di Curug Ngumpet juga ada nih. Oh. Tapi gua nggak kesini ya. Gua kalau kesini favoritnya adalah ke Curug Pangeran atau Lembah Tepus. Udah paling nyaman banget itu. Airnya bersih, bening, jarak jalannya juga deket. Karena gua nggak mau capek. Oke, kita nggak jauh lagi, kita akan belok ke kiri menuju ke daerah Curug Pangeran atau curug terindah di Gunung Bunder ini ya.
Udaranya semakin dingin setelah melewati pohon-pohon pinus dan gerbang utama pendakian Pasir Renggit. Nah, ini adalah patokannya, Curug Pangeran Lembah Tepus. Kita akan belok ke kiri. Dari sini nanjak tinggi banget nih. Pastiin kondisi motor kalian oke lah. Apalagi kalau mobil, mengerikan. Tapi perlu kalian catat, setiap taman wisata yang ada di sekitaran atau di dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini atau Gunung Bunder, kalian bayar lagi dan parkir lagi. Oke, kita coba nanjak terus. Jangan di sini, kita paling atas saja karena masih bisa. Oh, ini Lembah Tepus. Kalau di sini Curug Pangeran tuh ke sini. Bener sih, bisa juga. Lihat sini. Parkir motor 5.000. Oke. Pangeran. Tadi di depan juga udah mulai dirapiin jalan apa gimana? Murah, turun harga. Yang barat ya. Yang sini? Oh, Juga sama. sama. Alhamdulillah. Tadi tuh sekitaran 20.000 satu orang. Nah, kan kemarin 35, 30. Kalau sekarang kalau yang lewat barat itu 10.000. Iya, kalau yang cawennya itu kan. Ya, saya kemarin lewat situ. Kalau misalkannya lebih untuk dari hari weekday ya, kalau dari weekday misalkannya yang rombongan maksimal 5 orang itu 7.500. Di yang cawennya ya? Yang cawennya. Teh siapa tuh namanya? TIK, betul. Iya. Saya kenal itu ya. TIK. Karena pengelolanya sama TNI ya. Iya. Betul. Ya. Ya, kasih ya infonya. Siap Kak. Isi Kak. Berapa orang Kak? Satu orang Sendiri 10.000 tiket masuknya. 10.000. Ya. Tiket. Terima kasih. Belok kiri ya. Belok kiri, oke. Oke, untuk tiket masuk kawasan curug terindah yang ada di Bogor, yaitu Curug Pangeran, sekitaran Rp10.000. Oke, jaraknya nggak terlalu jauh. Kita akan jalan kaki, trekking sedikit. Jadi ikuti terus perjalanan saya menikmati suasana indah di kaki Gunung Salak. Kalau kayak kondisinya jalan menuju curugnya udah di konblok kayak gini sih enak ya teman-teman.
Oke. Jalan cuma 5 menit doang udah nyampe. Turun ke bawah. Let's go. Airnya bening banget. Oke, di sini juga terdapat warung yang menyajikan Indomie, kopi-kopian. Kita akan ke atas. Di atasnya air terjun adalah sebetulnya itu adalah Lembah Tepus.
Oke teman-teman, jadi terima kasih telah menonton video ini. Video perjalanan saya mengunjungi curug terindah yang ada di Bogor, tepatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau Gunung Bunder atau Gunung Salak Endah. Jadi bagi kalian kalau mau ke sini, aksesnya bisa lewat Ciampea atau Gunung Bunder 1. Dan untuk tarifnya tadi saya sudah jelaskan, cuma 10.000 untuk tiket masuk ke curug, dan juga untuk kawasannya sekitaran 10.000 sampai 20.000. Jadi bagi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Saya akan berbagi pengalaman ke tempat wisata kembali minggu depan. Let's go, kita gas. Oh, ini mungkin buat area camping ground kayaknya. Kalau kalian mau nginep. Iya, kayaknya ini camping ground. Enak sih, udah konblok.